Halo teman-teman, perkenalkan saya Marsha Harimurti dari SD Pangudi Luhur Santo Timotius Surakarta. Kali ini saya akan menceritakan kepada kalian tentang perumpamaan anak yang hilang. Sebelum itu mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Sekarang kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati kami agar dapat mengerti dan dapat menjalankan seluruh perintah dan firman-firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saya akan menceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang yang diambil dari kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Dengarkan dengan baik-baik ya. Dahulu kala hiduplah seorang ayah yang kaya raya. Ia memiliki banyak ladang serta pekerja. Ia juga memiliki dua anak, yaitu si sulung dan si bungsu. Si sulung merupakan anak yang rajin. Ia selalu membantu ayahnya bekerja di ladang. Suatu hari si bungsu berkata kepada ayahnya, "Ayah, berikanlah harta warisan yang menjadi hakku sekarang." Ayahnya menjawab, "Baiklah anakku, akan aku berikan harta warisanku kepadamu." Sejujurnya di dalam hati ayah itu ia merasa sedih. Setelah si bungsu mendapatkan seluruh harta warisannya, ia pergi merantau ke negeri yang jauh. Di sana kesehariannya hanya berfoya-foya, berpesta, minum minuman keras, serta berjudi bersama teman-temannya. Tidak terasa seluruh uang si bungsu telah habis. Ia menjadi gelandangan, bajunya compang-camping, dan seluruh temannya pergi meninggalkannya. Saking laparnya si bungsu, ia pun terpaksa mencari pekerjaan yang paling hina di negeri itu, yaitu menjadi penjaga kawanan babi. Saking laparnya ia, bahkan makanan babi yang terletak di depannya pun terlihat sangatlah lezat. Ia pun menyadari bahwa ia melakukan kesalahan. Kenapa aku harus pergi meninggalkan rumah ayahku? Seluruh orang upahan ayahku memiliki makanan yang cukup, sedangkan aku di sini hampir mati kelaparan. Ia pun bertekad untuk kembali ke rumah ayahnya. Si bungsu pun berjanji, dia akan pergi ke rumah ayahnya, meminta maaf serta menjadi salah satu orang upahan ayahnya. Sesampainya di dekat rumah ayahnya, ayahnya melihat si bungsu dan langsung berlari serta memeluknya. Si bungsu berkata, "Ayah, aku sudah berdosa kepada surga dan kepada ayah. Aku tidak pantas lagi disebut sebagai anak ayah. Jadikanlah aku salah satu orang upahanmu." Tidak disangka-sangka, ayahnya justru berkata, "Pelayan, ambilkanlah pakaian, cincin, serta sepatu yang paling bagus dan kenakan kepada anakku. Serta sembelilah lembu tambun itu, karena kita akan berpesta, sebab anakku yang telah mati kini sudah kembali." Pesta pun dirayakan dengan sangat meriah. Si sulung yang sedang bekerja di ladang mendengar sorak-porai orang-orang. Ia pun bertanya pada salah satu hambanya, "Apa yang sedang terjadi?" Hambanya menjawab, "Anak bungsu tuan telah kembali, yang dikira sudah mati kini sudah kembali ke tangan tuan." Si sulung pun marah. Ia tidak terima, ia hanya ingin berdiam diri di luar. Si ayah yang melihatnya pun mendekati dan bertanya, "Anakku, kenapa kau tidak ikut masuk ke dalam?" Si sulung berkata, "Aku selalu bekerja denganmu dan selalu tinggal bersamamu, tapi kau tidak pernah memberiku satu kambing kecil untuk aku berpesta bersama teman-temanku. Sedangkan si bungsu itu menghabiskan seluruh hartanya dan kini kau adakan pesta yang sangat meriah untuknya." Ayahnya menjawab dengan lemah lembut, "Anakku, selama ini kau selalu tinggal bersamaku. Semua milikku adalah milikmu. Sedangkan adikmu telah mati dan kini kembali. Tidak pantas karena aku merayakan hal itu." Nah teman-teman, itu adalah cerita dari saya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sosok ayah digambarkan sebagai Tuhan. Tuhan selalu menerima kita seburuk apapun kelakuan kita.
Si bungsu menggambarkan kita manusia yang berdosa dan tidak taat kepada Allah, namun mau bertobat. Si sulung menggambarkan kita yang taat kepada Allah secara tidak ikhlas dan iri kepada orang lain. Nah, teman-teman, cerita yang menarik ya. Pasti teman-teman pernah berbuat salah kepada orang lain, teman, bahkan kepada Tuhan. Dari cerita tersebut, kita diajarkan untuk saling memaafkan serta selalu minta maaf kepada orang lain jika kita melakukan kesalahan. Teman-teman, itu adalah cerita dari saya. Terima kasih, berkah dalam.